Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak cerdas sekalian, jumpa lagi bersama Pak Guru di Momo Edukasi Channel pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD semester 2. Materi tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pada pembelajaran 5. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Anak cerdas sekalian, simak teks bacaan berikut yang berjudul Dampak Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan, mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Anak cerdas sekalian, lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lagu tersebut selalu dinyanyikan pada saat upacara atau saat hari-hari besar nasional. Tahukah kalian, pencipta lagu kebangsaan Indonesia bernama lengkap Wage Rudolf Supratman. Lagu Indonesia Raya kali pertama diperkenalkan saat Kongres Pemuda II di Batavia pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun, lagu Indonesia Raya tersebut baru dikumandangkan secara resmi sebagai lagu kebangsaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Saat pertama kali diperkenalkan, lagu Indonesia Raya hanya diperdengarkan secara instrumental dengan menggunakan biola. Dengan permainan biola yang indah dan nada yang bagus, membuat banyak orang kagum dengan lagu Indonesia Raya tersebut. Nah, anak cerdas sekalian, itulah sejarah singkat terciptanya lagu Indonesia Raya yang hingga kini masih menjadi lagu nasional negara kita. Anak cerdas, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas.
Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Anak cerdas sekalian, untuk lebih mengetahui perubahan wujud benda yang dimaksud, amatilah teks bacaan berikut yang berjudul Peristiwa Mengembun dan Menyublin berikut ini. Selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap, masih terdapat dua peristiwa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublin. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublin. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan yang saat didinginkan pada suhu tertentu. Nah, anak cerdas sekalian, peristiwa perubahan wujud benda dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram berikut ini. Perhatikan diagram tersebut dengan seksama. Benda gas berubah wujud ke benda padat, itu disebut dengan mengkristal. Sebaliknya, benda padat berubah wujud menjadi gas, itu disebut dengan menyublim. Benda padat berubah wujud menjadi cair, itu disebut mencair. Dan benda cair berubah wujud ke padat, itu disebut dengan membeku. Mencair ke benda gas, perubahan wujudnya disebut dengan menguap. Sementara benda gas ke cair itu disebut dengan mengembun. Nah, untuk lebih mengetahui dan lebih mengerti keterangannya, yang berwarna merah memerlukan kalor dan yang berwarna kuning itu adalah melepaskan kalor. Anak cerdas sekalian, mari kita renungi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda, banyak pelajaran yang kita petik. Kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perlawanan yang bersifat kedaerahan selalu saja gagal dalam mengusir penjajah. Bangsa kita pun mudah diadu domba. Dengan demikian, tepat kiranya pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan membina kerukunan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pola hidup gotong royong juga harus senantiasa dilakukan oleh masyarakat. Anak cerdas sekalian, demikian video pembelajaran kita kali ini pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pada pembelajaran 5. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan terbaru di Momo Edukasi Channel. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.